Akhirnya, siapapun yang mempercayai peristiwa-peristiwa menurut versi media masa kafir, mustahil bisa mengetahui masalah yang sebenarnya. Karena apa yang harus diyakininya sesuai dengan apa yang disajikan kepadanya. Dan seringkali ini semua seperti yang telah kita lihat dari contoh-contoh Lord Northcliffe, Ezra Pound dan persidangan Nuremberg sangat jauh dari kebenaran. Pada dasarnya, orang-orang yang mengendalikan media bisa terus menciptakan ilusi apapun sekehendak mereka. Selama keabsahan dari teknik-teknik mereka itu tidak diganggu-gugat, bahkan kini, dengan memanfaatkan piranti lunak komputer grafik mutakhir, dimungkinkan untuk menciptakan hampir semua citra atau gambar yang diperlukan. Contohnya, kini siapapun dapat dengan mudah disertakan atau dikeluarkan dari sebuah foto, sehingga bisa memberikan bukti untuk setiap alibi palsu atau tuduhan yang diperlukan. Dahulu, istilah fanatik biasanya dicadangkan untuk muslimin, istilah komunis biasanya dicadangkan untuk non-muslim yang berhasrat mengambil alih kekuasaan suatu pemerintahan dari para penguasanya, dan istilah teroris biasanya dicadangkan untuk orang-orang dari kedua kelompok ini yang lebih siap untuk beraksi dibanding sekedar berbicara. Dan sejak komunisme Eropa telah secara resmi ditanggalkan demi demokrasi yang universal dan tirai besi hayalan telah diruntuhkan, sesungguhnya kata komunis tidak lagi menjadi istilah kuncin. Sebagai gantinya, kata muslim telah dijadikan media sebagai ancaman baru terhadap demokrasi, perdamaian, dan tata dunia baru. Dengan pemaduan satu atau beberapa istilah kunci lain dengan kata muslim atau kata islami, maka jalan Islam telah semakin dihujat dan secara meluas disajikan secara keliru pada sistem media kafir. Dan muslimin semakin sering disajikan kepada masyarakat awam sebagai musuh masyarakat yang terbaru dan terbelakang, yang selalu siap membunuh tanpa pandang bulu dan berani mati demi perjuangan mereka. Jika muslimin manapun diserang dan mereka balik melawan untuk membela diri, maka media akan menyebutnya sebagai terorisme. Jika siapapun menyerang muslimin, maka hal ini disebut sebagai pembalasan, bahwa pada kenyataannya, ini sebagian besar muslimin di dunia tidak sedang bertempur dengan siapapun. Sudah pasti ini tak pernah diutarakan. Rumus persamaan media yang mutakhir adalah terorisme sama dengan muslim fundamentalis yang fanatik dan paranoid, sama dengan Islam sama dengan seluruh muslimin. Seperti yang telah kita lihat, perbedaan antara muslim dengan apa yang oleh kafir disebut sebagai kapitalis adalah sama seperti perbedaan antara muslim dengan apa yang oleh kafir disebut sebagai komunis. Muslim mengakui Allah dan para nabinya, sedangkan baik kapitalis maupun komunis menolak Allah dan para nabinya. Malahan pada dekade terakhir abad ke-20, dunia telah menyaksikan perubahan sekejap dari komunis menjadi kapitalis. Memang, burung-burung yang sejenis terbang dan berkumpul bersama. Bahkan ketika komunisme dan kapitalisme digambarkan oleh media sedang berperang satu sama lainnya, pada saat buku ini ditulis demikianlah keadaan komunisme di Cina dan di Kuba. Walaupun tak disangsikan lagi bahwa demokrasi secara ajaib akan muncul di kedua negara itu, sesungguhnya tidak pernah ada perbedaan yang nyata antara para kapitalis dengan para komunis. Kapitalisme dan komunisme itu sama, akar-akar mereka sama. Para kapitalis dan para komunis adalah kafiran. Mereka nampaknya berpecah belah satu sama lainnya, tetapi mereka satu tubuh. Kufr adalah sebuah sistem. Para kapitalis dan para komunis keduanya mendasarkan masyarakatnya pada struktur sistem berkaitan berbentuk piramida yang sama. Mereka memiliki cara pandang kafir yang sama atas kehidupan. Mereka bertempur untuk tujuan yang sama dan menyembah berhala-berhala yang sama. Para pemimpinnya menjalani pola hidup yang sama. Keduanya menggunakan ideologi-ideologi kafir, dan walaupun mereka menggunakan kosakata yang berbeda, yaitu patokan-patokan berbeda untuk menjelaskan tindakan-tindakan yang mereka lakukan, namun keduanya sama-sama mengakui dan mendukung proses produsen konsumen. Yang hanya dapat berjalan seperti kini, jika ada banyak orang yang diperbudak oleh proses itu demi keuntungan yang segelintir. Walaupun mereka selalu pura-pura berperang satu sama lain, dan dipisahkan oleh tirai besi atau tirai bambu hayalannya, sesungguhnya para kapitalis dan para komunis selalu berdagang dan selalu mendukung ekonomi satu sama lain. Kini hal itu semakin nyata ketika ekonomi pasar bebas global baru, yang dibiayai oleh sistem perbankan internasional dan sistem bursa saham, terus berkembang dan dimanfaatkan sebagai hakikat dari tata dunia baru yang muncul semakin nyata. Seperti dahulu,
Kini pun, para kapitalis dan para komunis keduanya menggunakan cara-cara dan teknik-teknik manipulasi yang serupa untuk mengkondisikan masyarakat mereka agar menerima tujuan-tujuan proses produsen konsumen dan agar merasa puas dengan ganjaran yang diperolehnya. Peduli atau tidak atas hakikat situasi manusia, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Seperti telah kita lihat, pengkondisian ini hanya bisa terjadi jika sistem-sistem dan lembaga-lembaga pendidikan dan media berada dalam pengendalian segelintir, yaitu penguasa elit kafir, yang menciptakan ilusi bahwa yang adil itu adalah sistem hukum mereka, bahwa yang berkembang itu adalah sistem medis mereka, bahwa yang disebut ilmu itu diberikan oleh sistem pendidikan mereka, dan bahwa proses produsen konsumen itu adalah tujuan penciptaan manusia. Dan tidak ada cara hidup alternatif yang layak terhadapnya. Salah satu dalil yang sering dikemukakan politisi kafir, jika sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dihujat adalah bahwa sistem ini mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya masih lebih baik daripada anarki, dalam kosakata sistem media kafir. Kata anarki merupakan salah satu istilah penting untuk menggugah emosi. Tanggapan emosi yang ingin dibangkitkan dari para pendengarnya adalah sebuah gambaran mengenai kekacauan total, yang bila pendengarnya memiliki daya hayal yang kuat, dan ditunjang dengan ketakutan khas kafir pada kehidupan dan kemiskinan. Suatu ketakutan yang selalu ada pada mereka yang jahil yang tidak paham bagaimana cara kerja kehidupan akan menyerupai keadaan kiamat, kelangkaan pilihan yang dicirikan dengan cara pandang pada kehidupan. Terima saja masyarakat seperti apa adanya, atau jika tidak, akan terjadi anarki. Adalah bukti lain dari daya bujuk yang dikerahkan oleh sistem media terhadap masyarakat yang dikondisikannya. Sesungguhnya salah satu ciri sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, adalah bahwa selama seseorang menerima pengkondisian dan mengakui definisi-definisi kafir tentang hakikat kehidupan, maka mustahil baginya memikirkan atau membayangkan alternatif sistem itu. Sebegitulah kekuatan pengaruh pengkondisian itu. Inilah salah satu alasan mengapa setiap obat-obatan yang mampu membebaskan kesadaran seseorang dari pengkondisian itu dan merubah tanggapannya pada kehidupan. Biasanya oleh sebagian besar sistem hukum kafir dinyatakan sebagai barang terlarang. Obat-obatan yang diizinkan di suatu negara kafir hanyalah obat-obatan berdaya rangsang atau penenang. Ini tidak berarti bahwa untuk mengubah kesadaran dibutuhkan obat-obatan. Tak ada seorang pun di antara para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menggunakan atau mengajurkan penggunaan obat-obatan sebagai sarana untuk mengenal din sendiri. Dialah Nabi Muhammad SAW menyadarkan Anda akan hakikat kehidupan dengan suatu cara yang tak bisa dicapai oleh cara apapun selainnya. Ini membuat semua obat-obatan di atas sia-sia. Hanya mereka yang telah menyaksikan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, sebagaimana apa adanya dan telah menolaknya, yang mampu untuk mulai menghargai satu-satunya alternatif yang layak terhadap sistem itu, yaitu Islam. Satu-satunya cara untuk sungguh-sungguh menghargai jalan Islam adalah dengan mengikuti jalannya, karena membaca riwayat suatu perjalanan atau meneliti suatu peta tidak sama dengan menjalani perjalanan itu sendiri. Hidup adalah sebuah perjalanan, tetapi untuk bisa menghargainya Anda harus sadar sesadar-sadarnya. Islam adalah ilmu penyadaran. Siapapun yang memulai perjalanan ini dengan progresif akan merasakan kesadaran mendalam yang tumbuh dari pengetahuan tentang bagaimana cara kerja kehidupan dan merasakan kedamaian serta kepastian yang didatangkan oleh pengetahuan semacam ini. Allah berfirman dalam Quran, "Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Untuk mengamalkan petunjuk yang terdapat dalam Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan masyarakat muslim pertama di Madinah Al-Munawwarah adalah dengan menyembah Allah pada setiap saat. Banyak orang di negara high-tech North yang telah kecewa dengan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal tak peduli setinggi atau serendah apapun kedudukannya dalam hierarki sub-sub sistemnya, mulai menemukan kebenaran firman Allah itu pada dirinya sendiri. Banyak orang di negara Poor South 1 yang telah terpedaya oleh atraksi kosmetik dari ganjaran-ganjaran fata morgana sistem produsen konsumen yang oleh para penjajah dengan sukses telah ditanamkan ke negara-negara mereka, mulai menemukan kembali transaksi kehidupan Islam yang hidup bagi diri mereka sendiri. Kebangkitan Islam di saat ini
yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dan sudah banyak buktinya, walaupun sistem media kafir terus berusaha untuk menutupi-nutupi dan menghujatnya, tak dapat dibandingkan dengan kebangkitan gerakan Hitler. Dan usaha-usahanya untuk mengganti sebuah struktur kekuasaan kafir dengan struktur kekuasaan kafir lainnya. Hitler dan para pengikutnya adalah bagian dari Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Kebangkitan Islam kini adalah pertanda bahwa budaya kafir yang kini berkuasa akan segera diganti dan terbenam oleh cara hidup yang lain yang sangat bertolak belakang dan sangat berbeda darinya, yaitu cara hidup kenabian. Akibatnya, semua pemerintahan kafir yang pada saat penulisan buku ini mengendalikan hampir semua persada muslim atas nama Islam tetapi sebenarnya dikelola sesuai dengan pola-pola pengendalian manipulasi kafir mau tak mau akan digantikan oleh muslimin sejati yang akan memerintah sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Pemerintahan yang katanya Islami itu adalah bagian dari sistem Dajjal. Dalam hadits, mereka yang mengendalikan pemerintahan Islami itu disebut sebagai orang-orang yang hatinya kosong dari Quran. Karena Quran tidak bisa turun melebihi tenggorokan mereka, kehadiran mereka di muka bumi adalah salah satu pertanda datangnya kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mereka akan keluar dari Islam lebih cepat dari lepasnya anak panah yang meluncur dari busur menuju sasarannya, dan bahwa mereka adalah orang-orang terburuk di muka bumi ini. Tujuan akhir perjalanan munafikun yaitu orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya muslim, tetapi hakikatnya bukan. Adalah di bagian terdalam api. Kebangkitan Islam kini adalah tahap pendahuluan yang harus terjadi sebelum kedatangan Mahdi. Sebagaimana peningkatan pengaruh sistem kafir kini, yaitu sistem Dajjal, di seluruh dunia adalah tahap pendahuluan yang harus terjadi sebelum kemunculan si Dajjal sendiri. Contoh-contoh perlakuan terhadap Lord Northlife, Ezra Pound, dan terhadap yang katanya para penjahat perang Nuremberg dan banyak lagi korban lainnya adalah contoh-contoh yang dahsyat. Contoh tersebut menunjukkan sejauh mana kesiapan para pengendali sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, untuk bertindak demi menjamin kelangsungan hidup sistem itu dan demi pengendalian mereka atas sistem itu. Peristiwa-peristiwa itu bukan satu-satunya contoh. Untuk mengenali bagaimana cara kerja dan pengaturan sistem Dajjal, Anda cukup mengamati apa yang terjadi di sekitar Anda. Mekanisme sistem ini dalam berbagai aktivitasnya pada berbagai lapisan kehidupan dan perilaku elit penguasanya telah terbukti di mana-mana bagi siapapun yang teliti pengamatannya. Betapapun liciknya para elit itu bersusah payah untuk menyembunyikan dan menyamarkan kegiatan-kegiatan dan tindak tanduknya. Kegiatan-kegiatan dan tindak tanduk mereka selalu berwujud. Tetapi hakikat dari kegiatan dan tindakannya lah yang sering disamarkan oleh tabir hasil teknik pengkondisian pendidikan dan media kafir. Dengan menyajikan pandangan yang terpilah-pilah atas kehidupan, sistem ini menghalangi halayak untuk menyusun dan memadukan serpihan-serpihannya hingga mencapai pemahaman yang utuh atas apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang memilah kehidupan, atau tepatnya yang menciptakan ilusi itu. Karena sebenarnya dalam kenyataan, kehidupan tak bisa dipilah karena yang ada hanya Allah. Dalam Quran dinamakan fasikun, artinya mereka yang memecah belah. Pemecah belahan mencirikan kegiatan dan tindakan kafirun, dan perpecahan adalah hasil yang tak terelakkan dari cara kerja sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Inilah sebabnya mengapa kanker menjadi penyakit fisik abad ini. Inilah sebabnya mengapa skizofreni dan autisme menjadi penyakit jiwa abad ini. Inilah sebabnya mengapa nasionalisme dan perang kesukuan modern menjadi penyakit sosial abad ini. Kita menyaksikan perpecahan pada pribadi-pribadi, pada kelompok keluarga, atau pada masyarakat kafir secara menyeluruh akibat dari cara hidup fasikun, yaitu mereka yang melaksanakan dan mendukung sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dengan cara memecah belah lalu menguasai. Akibat cara kerja sistem Dajjal, sudah pasti banyak orang yang menderita dan diperbudak olehnya. Tetapi, mereka tidak menyadari apa penyebab penderitaan ataupun bagaimana hakikat penjara yang mengungkung mereka sebagai hasil dari pengkondisian. Mereka terus berperan aktif dan terkadang berperan penting dalam menjalankan sistem yang tanpa mereka sadari merupakan sumber kesakitan dan dinding penjara maya bagi mereka sendiri. Menenggak minuman keras atau memakai obat terlarang bukanlah penyembuhnya. Malahan usaha penyembuhan semacam itu adalah bagian dari penyakitnya.
Sesungguhnya penyakitnya adalah pola hidup lahiriah dan cara pandang batiniah yang menyertainya. Karena tidak selaras dengan hakikat kehidupan, maka sudah selayaknya ketimpangan itu menjelma dalam aneka bentuk penyakit fisik, kejiwaan, sosial maupun politik. Tak pelak lagi akhirnya mereka yang paling menderita akan menyalurkan amarahnya secara membabi buta, sehingga menimbulkan kerusakan, bahkan kematian. Seperti kata peribahasa, kekerasan adalah pilihan terakhir mereka yang lemah, dan karena sudah menjadi adat media kafir untuk menyamakan kekerasan semacam itu dengan terorisme. Dan menyamakan terorisme semacam itu dengan Islam harus ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang membunuh wanita, anak-anak dan orang tua dalam perang. Begitu pula beliau melarang penghancuran harta benda secara semena-mena, membunuh orang yang tak bersenjata, dan menghancurkan harta benda secara semena-mena. Bisa jadi merupakan tanda-tanda puncak frustasi atau tanda membatunya hati. Semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran-ajaran Islam. Jika muslimin diserang dan terpaksa membela diri, maka mereka wajib bertempur secara terhormat dan dalam batasan perilaku sesuai contoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Diberitakan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kadangkala tercegah dari membunuh lawannya di medan pertempuran, karena dengan penglihatan hatinya ia dapat melihat bahwa keturunan musuhnya itu akan menjadi muslim. Pada peristiwa lain, ketika Ali radhiyallahu anhu akan melakukan tebasan pemungkas, musuhnya meludahi wajahnya dan membuatnya marah, sehingga beliau kemudian melepaskan musuhnya itu. Ketika musuhnya bertanya kenapa ia melakukan hal itu, beliau menjawab bahwa jika ia membunuhnya dengan amarah, maka hal itu akan menyeretnya ke api. Musuhnya begitu terkesan pada sikap itu, sehingga ia kemudian menerima Islam dan menjadi seorang muslim. Pengaruh dan pengendalian menyeluruh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat masa kini begitu meluas dan licin keberadaannya, dan mengakibatkan sebagian besar masyarakat tidak menyadari apa yang mereka hadapi. Sistem Dajjal sudah menjadi bagian hidup mereka, bak udara yang meliputi mereka, yang terus dihirup, tanpa disadari mereka bergantung padanya,